السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وعد بسيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Bapak Mukhlas Rawi, kemudian Ketua DKM Pak Profianto, kemudian juga jajaran pengurus lainnya, kemudian juga rekan-rekan panitia i'tikaf Ramadan Masjid JGC, kemudian Bapak Ibu sekalian, para peserta i'tikaf, para mu'takifin yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini malam ke-23 kembali kita bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla yang sampai dengan saat ini masih mencurahkan segala nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salat dan salam senantiasa kita sampaikan selalu kepada teladan dan pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelumnya saya mohon maaf karena suara saya ini tiba-tiba tadi jam 5 itu mendadak serak begitu ya. Jadi mohon maaf, ini tidak disangka-sangka, tidak diduga, jadi kurang lebih kira-kira jam 5 suaranya tiba-tiba serak begitu ya. Sebabnya apa tidak tahu begitu ya. Apa mungkin karena terlalu sering digunakan dan seterusnya begitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam kegiatan i'tikaf di bulan suci Ramadan min asyurul awakhir. Dan seingat saya tahun lalu juga saya menyampaikan tausiah di masjid ini. Cuma tahun lalu prokesnya jauh lebih ketat dan karpetnya belum ini kan kembali ya, belum digelar kembali. Jadi seingat saya jaraknya 1 meter 1 meter ya, kiri kanan depan belakang ya. Dan ibu-ibu barisan di saf kanan, di barisan kanan, bapak-bapak sebelah kiri. Alhamdulillah ini karpetnya sudah digelar dan kita bisa berkumpul kembali. Ada yang pakai masker, ada yang sudah tidak pakai masker gitu ya. Mudah-mudahan semuanya insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan. Jadi 10 hari terakhir ini penentuan yang terakhir di bulan suci Ramadan. Karena memang di dalam Islam sebaik-baik amal itu pada penutupnya. Jadi di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al khairu umri akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu yawma alqaka fi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah jadikan sebaik-baik umurku itu di akhirnya, dan jadikan sebaik-baik amalku pada penutupnya, dan jadikan sebaik-baik hari dalam kehidupanku adalah hari di saat aku berjumpa denganmu. Jadi Masya Allah. Jadi dalam Islam bukannya tidak penting awal dan tengah, tapi pada akhir yang menentukan adalah akhir. Apakah kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ada kalanya orang baik di awal, baik di tengah, tapi akhirnya buruk. Ada yang di awalnya tidak baik, di tengahnya tidak baik, tapi di akhirnya baik. Dan kita berharap mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, dan ini di 10 hari yang terakhir, mudah-mudahan
ini akan menjadi hari-hari yang penuh kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, Allah ampuni segala dosa dan segala kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan insyaallah Allah pertemukan kita semua di dalam surganya. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita pada malam hari ini terkait dengan al-waqtu fi hayatil muslim, waktu dalam kehidupan muslim atau seorang muslim. Ini sangat menarik kalau kita berbicara tentang waktu, karena kalau orang barat itu mengatakan time is money, waktu adalah uang. Mungkin ada yang mengatakan time is gold, waktu adalah emas. Tapi bagi seorang muslim waktu lebih hebat lagi, ya. Time is life, waktu adalah hidup, ya. Jadi kata ulama, al-waqtu huwal hayah, waktu itu adalah kehidupan kita sendiri. Jadi siapa yang tidak mengelola waktunya dengan baik, mengabaikan waktunya, maka dia sama dengan mengabaikan hidupnya. Bapak Ibu rahimakumullah, menjadi sangat penting bagi kita untuk mengkaji tentang waktu. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya yang mulia itu sudah bersumpah atas nama makhluk yang bernama waktu. Kita lihat dalam Al-Quran ada surat yang dimulai dengan wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar gitu ya, waktu subuh, wad duha wal lail, ya, wal asr. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluk yang bernama waktu. Sebagian besar mufassirin mengatakan bahwa ketika Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan nama makhluk yang bernama waktu, ini menunjukkan bahwa hal tersebut adalah merupakan perkara yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman atas nama makhluk yang bernama waktu, di antaranya wal fajr, demi waktu fajar. Kita lihat luar biasa waktu fajar itu, waktu subuh itu. Kita sholat 2 rakaat qabliyahnya saja, itu dalam satu hadis kan kita mendapatkan apa? Seperti mendapatkan bahkan lebih besar daripada dunia dan seisinya, gitu kan? Rakaat al-fajr, ya, khair minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru 2 rakaat qabliyahnya. Bagaimana dengan 2 rakaat subuhnya? Makanya Rasulullah SAW sangat menegaskan kepada kita umatnya agar di waktu pagi kita bukan hanya banyak beristighfar, banyak berdoa, banyak berzikir, tapi juga apa? Kita di waktu pagi itu kalau bisa ya jangan sampai tidur lagi gitu ya, kecuali dalam keadaan terpaksa. Ya. Sebab apa? Waktu pagi itu penuh dengan keberkahan. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mendoakan kita umatnya. Apa kata Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di waktu pagi harinya. Ya, jadi Masya Allah. Makanya kalau kita perhatikan ngadain kegiatan pagi itu kan enak ya. Ba'da subuh zikir, ma'thur, baca Quran, habis itu olahraga pagi atau mengadakan kegiatan ta'lim, dan biasanya ba'da ta'lim subuh, kajian pagi, itu yang enak apa? Yang enak nasi uduk sama teh manis hangat. Kalau orang Cakung yang enak oblok gitu ya. Nah, jadi itu ini nikmat betul. Tapi coba kalau kajiannya malam, selesai udah jam 10, jam 11, wah, kalau makan nasi goreng makin gemuk aja kita. Apalagi makan mie Aceh gitu kan. Ada. Makanya yang enak tuh pagi gitu kan. Beraktivitas pagi gitu ya. Tapi Allah bersumpah dengan nama makhluk yang bernama waktu, fajar, wad duha, wal lail, ya. Bahkan wal asr, demi masa. Ada sebagian yang mengatakan demi waktu asar. Bahwasanya sesungguhnya manusia innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqq
wa tawasaw bisabr. Ya, jadi artinya Allah Azza wa Jalla ingin mengingatkan kepada kita semua hambanya agar senantiasa memperhatikan waktu-waktu di dalam kehidupan kita. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengingatkan dalam hadis-hadisnya yang mulia. Saya kira Bapak Ibu sudah pernah mendengar hadis ini. Hadisnya hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yang seringkali dilupakan oleh kebanyakan manusia. Apa itu? As-sihah wal faragh. Coba kita renungkan, ya, bahwa inilah dua nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita manusia, dan terhadap dua nikmat ini kita sering lalai. Satu, sehat. Berapa banyak kita yang lalai kalau Allah kasih nikmat sehat? Olahraga nggak pernah, makan semaunya, istirahat segableknya aja. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla cabut nikmat itu secara perlahan, terasa kan nikmat sehat itu mahal gitu ya. Ya, kita dikasih demam, batuk pilek aja udah nggak nyaman betul ya. Apalagi kemarin di masa-masa pandemi COVID ya. Kalau sekarang kan sudah selesai COVID-nya ya. Sudah selesai nggak? Udah selesai sebetulnya. Yang belum selesai kebiasaan kita masih pakai masker. Yang belum selesai apa? Jualannya mungkin masih ada yang belum selesai. Mungkin masih ada yang jualan rapid, jualan PCR, mungkin ya. Ini baru kemungkinan gitu ya. Tapi insya Allah pandeminya sudah selesai. Saya tinggal di Bekasi, tinggal di Cikarang. Jamaah di masjid saya juga sama. Ada dua kubu. Yang satu masih pakai masker, yang satu enggak. Masjid saya di depan rumah ada 3 lantai. Ya. Dan saya kira masjid saya lebih unggul daripada masjid JGC. Karena JGC nggak punya lift. Masjid depan rumah saya ada liftnya. Silakanlah nanti kalau ke Cikarang mampir ke masjid depan rumah saya begitu ya. Baik, ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi kita DKM sudahlah ya. Alhamdulillah jamaah sehat-sehat saja ya. Jadi peserta itikaf kalau malam ganjil bisa kurang lebih sama ya, 200. Tapi kemarin saya ngisi kajian di salah satu tempat di daerah Tambun, peserta itikafnya 500 orang ya. Dan Masya Allah ya, prokesnya ala kadarnya saja. Yang nggak pakai alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin malam 21 500 pesertanya. Ini malam 23 nggak tahu berapa. Tapi kalau masjid depan rumah standar lah, rata-rata 150 sampai 200. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ini ya. Jadi nikmat sehat itu yang seringkali dilalaikan. Makanya kita kalau udah sakit terasa betul betapa mahalnya nikmat sehat itu. Nah, yang kedua yang terkait dengan tema kita ada al-faragh, waktu luang. Kita itu kalau dikasih luang oleh Allah Subhanahu wa taala seringkali apa? Tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Padahal yang namanya nikmat waktu luang itu kan nggak selalu ada. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita nikmat waktu luang, kebanyakan kita apa? Tidur aja, nonton aja, kan gitu ya. Padahal ketika Allah Azza wa Jalla menyediakan waktu luang bagi kita, kan bisa kita manfaatkan untuk ibadah kepadanya, untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan. Kalau di hari-hari biasa di mana padat aktivitas kita tidak bisa membaca Quran sebanyak-banyaknya, di waktu luang yang Allah berikan bacalah sebanyak-banyaknya. Sebab apa? Waktu luang dan waktu sempit itu saling mengiringi saja. Kita kalau lagi sempitnya waktu, mohon maaf ya, kadang ada orang dalam pekerjaannya sholat zuhurnya sekenanya gitu. Aduh, buru-buru. Ya. Kenapa? Karena kita akan mengalami situasi seperti itu, di mana Allah Azza wa Jalla memberikan kita waktu luang. Ini adalah merupakan nikmat yang seharusnya kita gunakan dengan sebaik-baiknya, tapi kebanyakan manusia lalai. Ya, kalau ditanya liburan mau kemana, ya kebanyakan pikirannya kan terkait dengan suasana hiburan gitu ya.
Tapi nggak berpikir liburan mau kemana ini? Ini 10 hari terakhir sebelum lebaran sudah diliburkan. Liburan mau kemana? Rencana sih mau itikaf aja. Saya mau mudik ke masjid aja dulu, kan gitu kan? Saya mau banyak baca Quran. Kalau ibu-ibu tadi al-mar'atus salihah, mungkin saya pengen seharian itu nggak diganggu gugat dari pagi sampai sore baca Quran. Ada ibu-ibu punya keinginan begitu. Pokoknya suaminya jangan nyibukin suruh masak ini itu. Pokoknya kasih kesempatan saya sehari, saya ingin baca Quran seharian. Tapi saya salut sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu kadang-kadang khatamnya lebih banyak dari kita selama nggak sibuk bikin kue, gitu ya? Enggak, selama nggak banyak bikin kue, ya istri, anak yang perempuan saja itu hari ya belum sampai 10 hari Ramadan sudah khatam 2 kali gitu ya. Cepat kalau ibu-ibu itu, ya. Kita bapak-bapak Allahu alam karena banyak keluar rumah gitu ya. Ada aja gitu ya, alasannya begitu. Nah inilah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Jamil disampaikan kepada kita ada 2 nikmat yang kita sering lalai, kebanyakan manusia. Jadi nikmat sehat dan waktu luang. Ya. Kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ini ada satu ayat yang luar biasa yang bisa kita renungkan. Di dalam surat Al-Hajj ayat ke-47. Di sana Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'uddun. Ya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun dalam perhitunganmu. Jadi Masya Allah ya, kalau kita renungkan ayat ini, Masya Allah. Jadi 1000 tahun dalam kehidupan kita di dunia itu hanya 1 hari di sisi Tuhanmu. Makanya dari sini kita ketemu jawaban kenapa nanti Nabi Isa alaihissalam ketika diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, parasnya, wajahnya, performanya nggak berubah. Kenapa? Karena Nabi Isa diangkat oleh Allah Azza wa Jalla 2000 tahun yang lalu. Di sisi Allah itu baru 2 hari. Jadi kalau 2 hari ya nggak mungkin lah rambut tiba-tiba berubah gitu kan? Enggak, jenggot tiba-tiba memutih kan begitu ya? Jadi 1000 tahun kita itu di sisi Allah Azza wa Jalla hanya 2 hari saja. Ya. Makanya bapak ibu kita yang sudah wafat, kakek nenek kita yang sudah wafat nih nungguin kita aja nih kapan ya kita semua mati, langit dan bumi Allah hancurkan. Setelah itu apa? Yaumul mahsyar begitu kan? Nah, jadi ini kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kita, ya. Jadi 24 jam sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kita. Berarti apa? 1 jamnya kita, 1 jam di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan kurang lebih berapa? Kurang lebih 42 tahun lah. Jadi 30 menit di sisi Allah Azza wa Jalla itu sama dengan 21 tahun. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla takdirkan kita hidup 60 sampai 70 tahun seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umur umatku min sittina ila sab'ina, berarti apa? Kurang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala kita tidak lebih dari 1,5 jam saja hidup di dunia ini. Singkat. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita betapa pentingnya waktu itu untuk kita perhatikan. Bahkan banyak syiar-syiar agama, adab di dalam Islam tuh yang keutamaannya itu sangat berhubungan erat dengan waktu. Nggak bisa lepas dari yang namanya waktu. Contoh misalnya sholat. Salat ini adalah merupakan ibadah yang sangat erat hubungannya dengan waktu. Waktu subuhnya kapan? Waktu zuhurnya kapan? Sudah jelas kan? Waktu asarnya kapan? Maghribnya, isyanya. Kalau kata Allah dalam Al-Quran, kitaban mawquta, waktunya sudah ditentukan. Artinya apa? Ini ibadah yang sangat erat kaitannya dengan waktu.
Oleh karenanya di antara amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Jadi sampai ibadah, syiar, adab itu berhubungan dengan waktu. Boleh nggak ngerjain sholat subuhnya jam 10 pagi? Boleh. Kalau nggak bangun-bangun, gitu ya. Ada orang jam 2 pagi baru pulang ke rumahnya, sampai di rumah anak istrinya udah nggak ada pulang kampung. Lalu dia pasang weker tuh ya, jam 4:30, berarti kan jam 2 ke 4:30 adalah 2,5 jam dia tidur. Cuma karena sudah letih amat sangat, ternyata apa? Jam weker atau alarm itu tidak sanggup membangunkan dia. Makanya saya pernah memperhatikan ada orang tidur tuh gayanya gaya mati, sampai alarm nggak bisa membangunkan dia. Dulu beberapa tahun yang lalu banyak beberapa anak-anak muda itu punya hobi ngadain kegiatan mabit, malam bina iman dan takwa. Dalam satu kesempatan saya berada di masjid bersama dengan mereka. Dan ketika itu handphone yang masih favorit itu BlackBerry. Jadi BlackBerry itu kan kalau alarmnya udah bunyi itu nggak ada berhentinya, kecuali dimatiin sama yang punya. La haula wala quwata illa billah. Yang punya ngidupin alarm jam 3 pagi, satu masjid bangun semua, yang dianya kagak bangun-bangun. Saya bilang nih orang tidur gaya mati nih begini. Aja BlackBerry di samping dia, bunyi itu alarmnya. Satu masjid bapak-bapak ikhwan ini pada bangun, dianya nggak bangun. Terus saya bilang, tuh antum melihat tuh, yang punya alarmnya belum bangun. Ya. Ini kebayang ya kalau ada orang kayak begitu. Kemarin anak saya yang paling kecil mabit kelas 5 SD. Tiba-tiba istri saya cerita, Bi, temannya si Ghazi, kebetulan anak saya yang paling kecil namanya Muhammad Ghazi, ya, pejuang gitu. Jadi ramai tuh di grup wali kelas orang tua murid. Karena ada salah satu santri itu di saat akan dibangunkan qiyamul lail nggak bangun-bangun. Sampai mohon maaf para ustadz dan ustazahnya panik, dibawa ke 3 klinik untuk membangunkannya. Klinik pertama gagal, dibawa ke klinik kesehatan. Klinik kedua gagal, nggak bisa ngebangunin tuh anak. Klinik ketiga, qadarullahu wa ma syafa'al, tiba-tiba anak itu bangun sendiri. Hah? Kaget dia. Nah, itu coba antum bayangin, tuh baru tidur tuh, luar biasa tidurnya kan. Nah ini kebayang nggak tidur jam 2 bangunnya jam 10 pagi. Boleh sholat subuh? Boleh. Kan rufi'ul qalam an thalath kan. Pena itu diangkat dari 3 golongan. Salah satunya orang tidur sampai dia bangun. Cuma ya sholat subuh di waktu subuh, zuhur di waktu zuhur, asar dan seterusnya. Boleh zuhur ke asar? Boleh saja kalau jamaah takhir gitu kan, silahkan. Tapi secara umum sudah ada waktu-waktunya. Puasa ada waktunya, jelas. Kapan kita puasa? 1 Ramadan. Kapan kita selesai puasa? Ya kalau sudah lihat bulan Syawalnya. Makanya hadis asumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, jadi berpuasalah dengan melihat bulan dan berbukalah. Ya. Jadi kapan kita puasa? Dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Ada waktunya. Ayyaman ma'dudat, ya kan? Pada hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang saja kita puasa, ya. Masya Allah gitu ya. Ya tahun ini agak sedikit berbeda lah ya. Makanya malam ini buat yang lain ini malam genap katanya. Ya, malam ini malam genap. Makanya tahun ini semua malam ganjil, semua malam genap. Makanya itikaf ya 10 hari, jangan pilih-pilih. Saat kita malam ganjil aja, kata siapa antum hari ini malam ganjil? Kan kata antum malam 23. Kata yang unofficial malam 24. Jadi ada versi official dan unofficial. Nah kalau saya puasanya yang ikut official, berarti ini malam 23 ya. Makanya kemarin di masjid saya itu waktu malam ke-20 malam ke-20 itu sebagian peserta sudah ada yang mendesak, kita boleh nggak itikaf malam ini? Kata DKM boleh,
tapi sahurnya nyari sendiri ya. Karena DKM official ikut besok malam 21-nya gitu. Tapi Masya Allah, peserta tetap semangat. Besok saya lihat subuh, wah, udah ada itu ya, para ahlu suffah gitu ya. Wah, ente udah pada itikaf, udah saat gitu ya. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi Ramadan, puasa kita sudah jelas waktunya. Bahkan jelas puasanya dari kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya. Kapan kita mulai berhenti sahur, tidak makan dan minum? Maaf, tidak makan dan minum. Dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya ketika tulu'il fajri, terbitnya fajar. Kapan kita mulai boleh berbuka? Ghurubi syamsi, tenggelamnya matahari. Kalau dulu nggak ada jam, Nabi dan para sahabat melihat keadaan waktu kan, oh sudah nih terbit fajar, ayo berhenti. Azan Bilal. Kalau sekarang, wah enak. Subuh jam berapa? 4.35 gitu ya. Maghrib jam berapa? 17.51 kan gitu ya. Sekarang. Karena sudah makin canggih teknologinya. Kalau dulu enggak. Makanya oleh karena itu masing-masing negara kan menyesuaikannya. Dari mulai terbitnya fajar, tenggelamnya matahari, enggak sama. Makanya enak puasa di Indonesia. Dari kita kecil sampai sekarang enggak jauh dari kurang lebih 14 jam lah. Rasanya saya kecil dulu subuh itu ya kurang lebih 4:30. Dan maghrib itu kurang lebih jam 6 sampai sekarang kan. Iya, cuma 2 musim. Daerah Khatulistiwa. Coba kebayang nggak kalau antum puasa di sebagian negara di Eropa? Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin Bapak Ibu sekalian di sini ada yang pernah tinggal di Eropa. Bagaimana ngerasain siang pernah lama di Swedia dan Norway? Itu sampai 20 jam siangnya. Greenland 21, 22 jam, bahkan negara Eropa yang paling lama siangnya itu Finland itu pernah sampai 23 jam. Antum bayangin kalau antum puasa di Finlandia. Kerja 8 jam, lembur masih siang. Habis lembur tidur masih siang juga. Waduh, kapan maghribnya gitu kan. Nah, makanya enak tinggal di Indonesia. Makanya beberapa teman-teman ustadz tuh nolak tawaran ngisi Zoom meeting. Waktunya nggak cocok. Ditawarin ngisi Zoom di Eropa. Di beberapa negara, Ustaz bisa nggak ngisi kajian? Kita jam sekian, di Indonesia jam 1 malam, gimana ceritanya? Mau ngisi kajian jam 1 malam? Ustaz kan juga manusia kan gitu ya, punya hati, punya rasa gitu kan, pengen juga istirahat. Akhirnya beberapa ada yang menolak, nggak sanggup nih kalau ngisi kajian Zoom di beberapa negara yang jamnya emang nggak sama dengan Indonesia. Makanya paling nikmat itu puasa di Indonesia. Jam 4 pulang kantor, jam 5 ngabuburit, ya enggak? Jam 6 udah terbirit-birit buka puasa gitu kan. Ini Masya Allah, tabarakallah. Jadi puasa juga sudah ada waktu-waktunya. Kemudian apa lagi? Haji, ada musim haji, bulan-bulan haji. Jangan coba-coba haji di bulan Safar gitu kan, nggak ada. Gitu. Ba'da Ramadan dan seterusnya orang sudah bersiap-siap untuk berangkat haji. Puncaknya tanggal 8 Zulhijjah. Sudah mulai hari tarwiyah kan. Terus sampai nanti Yaumun Nahar. Terus sampai nanti ayyamut tasyrik ya, untuk jamaah kemudian melempar jamarat. Jadi sudah ada waktu-waktunya. Jadi ibadah, syiar, adab dalam Islam itu sudah Allah atur berdasarkan waktu. Maka ini penting bagi kita untuk memperhatikan waktu dalam kehidupan kita. Zakat ada waktunya nggak? Ada. Yang kita sebut dengan haul kan? Ada nisab, ada haulnya kan? Jadi itu. Belum lagi yang lain-lain, ibu-ibu. Berapa lama masa haidnya? Iddah, nifas, macam-macam. Bahkan masa berlaku anak yatim aja ada. Sampai kapan anak yatim itu berlaku? Para ulama sepakat sampai mereka balik.
sudah memiliki kemampuan kemandirian, selesai. Ya, selesai untuk disantuni, dikafalahi. Ya. Sebab kalau masa berlaku yatim nih nggak ada masa berlakunya. Oh, kalau besok JGC ada santunan yatim, saya daftar juga. Karena saya yatim piatu. Walaupun umur sudah hampir 50 tahun gitu kan, tapi kan tetap yatim piatu dong, ya kan? Ya enggak? Nah, jadi kapan kita melakukan akikah, kurban, semua ada waktunya. Akikah tuh kapan dilakukan? Yang aqrabu li sunnah, yang paling dekat dengan sunnah, hari yang ke-7. Selebihnya ulama ikhtilaf. Karena kalau berdasarkan hadisnya kan begitu ya. Ya, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang terlahir tergadai dengan akikahnya kan. Tudbahu anhu yauma sabihi wa yusanna fi wa yuhlaqu ra'suhu. Maka dipotongkan kambing di hari ke-7, diberikan nama dan dipangkas rambutnya, ditimbang dengan perak. Begitu. Lalu kemudian ulama ikhtilaf, kalau lewat dari hari ke-7 gimana? Boleh enggak? 14, 21, itulah perbedaannya ada di situ. Bahkan enggak perlu per 7 hari pun juga silahkan. Ya. Nah, tapi saya ingin sampaikan yang paling dekat dengan sunnah ya hari yang ke-7. Ya, makanya kalau istri sudah hamil besar, ya begitu kan, siap-siap mau lahir 1-2 bulan lagi, ya kita prepare lah ya, nabung gitu kan. Kira-kira kalau bayinya laki berapa kambingnya kan gitu kan, perempuan. Kalau nggak juga udah ditabung, nggak cukup juga, ya sudah. Ya berarti memang belum mampu untuk melakukan akikah gitu ya. Makanya jumhur mengatakan ya sifatnya sunnah saja. Nah tapi ini kan ada masa berlakunya. Kapan dikatakan kurban? Ya disembelihnya di yaumun nahar. Nggak bisa habis lebaran tiba-tiba kita potong kambing, yuk kurban. Lebaran Idul Fitri bukan kurban ceritanya gitu kan. Nah semua itu kan berkenaan dengan waktu. Makanya para ulama sudah mengingatkan al-waqtu huwal hayah. Waktu itu adalah kehidupan itu sendiri. Ini ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara nasihat yang disampaikan oleh para ulama bahwa waktu itu ada 4 bagi seorang muslim katanya. Pertama saat dia mendapatkan nikmat, yang kedua saat dia mendapatkan musibah, yang ketiga saat dia taat, yang keempat saat dia bermaksiat. Ada ulama yang menjelaskan seperti itu. Jadi apa waktu itu? Kapan waktu itu? Pertama saat kita mendapatkan nikmat, itulah waktu-waktunya. Hari ini nikmat apa yang Allah berikan kepada kita, itulah saatnya. Kemudian saat kita mendapatkan musibah, ada waktunya. Enggak semua hari dalam kehidupan kita dapat musibah terus-terusan, enggak. Bahkan mohon maaf secara umum kita lebih banyak sehatnya kan ketimbang sakitnya gitu ya. Lebih banyak nikmatnya daripada musibahnya. Ya, oleh karena itu ketika kita mendapatkan nikmat, apa yang harus kita lakukan? Syukur. Ketika kita mendapatkan musibah, apa yang kita lakukan? Sabar dan ridha, gitu kan. Ketika kita kemudian mendapatkan ketaatan, waktu-waktu kita taat, sadari itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita. Alhamdulillah ya Allah, malam ini bisa iktikaf di usia ke-49 tahun. Kemarin-kemarin nggak pernah iktikaf seumur hidup. Maksudnya sampai di usia itu. Alhamdulillah ya Rabb. Ya kita syukuri anugerah dari Allah. Kemudian di saat kita bermaksiat, banyaklah beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang alim yang mengatakan ada beberapa yang kalau dia sudah ada beberapa hal yang tidak akan pernah kembali lagi katanya. Pertama, batu kalau dilempar, kecuali dilempar balik ya. Lampu batu dilempar nggak balik lagi tuh. Yang kedua, kalimat kalau dilempar dia nggak balik lagi. Kadang kalau balik bukan kalimatnya tapi justru bekasnya. Kemudian waktu ya. Nah ini Bapak Ibu yang di belakang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada 2 Imam Hasan yang telah mengingatkan kita semua
yang telah memberikan nasihat kepada kita semua. Yang pertama Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ya, beliau pernah mengatakan, ya ibni Adam, innama anta ayyamun, ya, wahai anak cucu Adam, innama anta ayyamun, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan dari hari-hari. Serius, kalau kita renungkan, iya juga. Hari ini saya ada di mana? Kemarin ada di mana? Sedang melakukan apa? Jadi artinya diri kita itu tidak lebih dari kumpulan hari-hari. Ya. Lalu apabila sebagian dari hari-hari kita pergi, maka sebagian dari hidup kita telah pergi. Jadi kalau 50 tahun sudah kita hidup di dunia ini, berarti apa? 50 tahun sudah pergi dari kehidupan kita, dan dia nggak akan pernah kembali lagi. Makanya saya kadang-kadang bingung juga kalau ada orang bilang selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Selamat di mana? Lah umur makin nambah, ya faktanya begitu. Sementara apa? Antara diri kita dengan kubur kita semakin dekat. Jadi apa yang perlu dibanggakan? Jarak antara kita dengan kematian semakin dekat. Dulu ada ustadz yang ceramah di masjid ini, namanya Allahu Yarham, almarhum Ustadz Windarto, ya. Saya ingat betul, 2 pekan sebelum wafat masih ke rumah saya. 2 pekan sebelum wafat, saya kira jamaah mungkin masih ingat dengan beliau yang jenggotnya segini, Ustadz Win, ya. Tahun lalu beliau masih ngisi mungkin di sini, masya Allah. 2 pekan sebelum kematiannya dia masih ke rumah saya. Dia bilang, Ustadz gak usah bawa mobil, kita mau ada acara. Selesai acara kita, kemudian beliau bilang, Ustadz antum saya antar ke rumah. Beliau antar saya ke rumah. Sampai di rumah kemudian kita berpelukan musafahah. Dan saya nggak tahu kalau itu pelukan yang terakhir. Ya Allah, ya Rabb, betapa singkatnya hidup. Nah itulah. Ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu yarham, Dr. Azami juga pernah ngisi di sini kan. Singkat. Jadi apa yang mau ulang tahun? Sementara kita tidak tahu takdir kematian kita kapan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Itu kata Allah di akhir surat Luqman. Enggak ada satupun manusia yang tahu apa yang terjadi di hari esok, dan enggak ada satupun manusia yang tahu di bumi mana dia akan mati. Nah ini, ya. Jadi ini masalah waktu, gitu kan? Ini hadirin yang di belakang Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan kalau hari-hari itu sudah pergi dari hidup kita, berarti apa? Kehidupan kita pun juga sudah pergi. Sekarang tinggal yang tersisa. Satu lagi nasihat dari Imam Hasan Al-Misri. Beliau pernah mengatakan al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajiban yang tersedia jauh, kewajiban yang ada jauh lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Makanya manfaatkan waktu itu dengan baik. Bapak sibuk dengan pekerjaan bapak, betapa sibuknya sampai-sampai ada beberapa hal dari ketaatan yang tidak luput, tidak sempat kita lakukan. Sama, semua kita pasti punya kesibukan, ya. Bapak kerja dari pagi sampai sore, lembur sampai malam. Kemudian teman-teman guru juga punya kesibukan. Teman-teman ustadz pun juga yang biasa berceramah pun juga punya kesibukan. Yang mereka pun juga sama. Kadang-kadang apa? Waktu yang 24 jam itu terasa nggak cukup. Dari pagi ngisi kajian, duha ngisi kajian, siang ngisi kajian, sore ada kajian, belum lagi iftar. Setelah itu siap-siap ngisi tarawih. Ba'da tarawih ada kajian iktikaf sampai jam 12:30 malam di satu tempat. Besok subuh sudah harus bangun lagi. Saya sholat subuh ke satu tempat ngisi kajian lagi. Setelah itu sama. Dan ketika itulah waktu-waktu kita sempit. Belum lagi kadang-kadang ngisi kajian, ngajar sampai tengah malam,
jam 4 pagi sudah harus berangkat ke bandara. Karena harus berangkat dengan penerbangan jam 6 pagi. Karena jam 8 dan 9 sudah tunggu di satu kota untuk acara. Sama. Jadi semua kita kalau sudah sempit waktunya, itu Masya Allah. Luar biasa. Ya. Taib, ini Bapak Ibu yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban yang ada jauh lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Makanya kalau kita punya waktu luang, kita gunakan. Ya, seoptimal mungkin untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa yang perlu kita ketahui dari karakteristik waktu itu? Karena kalau bicara waktu, tentu kita harus bicara tentang khasais, karakteristik al-waktu. Apa karakteristik waktu itu? Yang pertama, karakter waktu itu adalah cepat berlalu. Ini bukan judul lagu ya, bukan syair. Tapi waktu yang kita lalui itu cepat sekali berjalannya. Baru rasanya kemarin jadi anak kecil, tumbuh dia jadi remaja, jadi dewasa, ya, kemudian apa? Selesai kuliah, bekerja, menikah, punya anak kemudian tumbuh besar dan sebentar lagi akan menjadi mertua dan punya menantu. Itulah. Saya saja masih ingat apa yang saya alami dulu waktu masih Raudatul Atfal ya, taman kanak-kanak. Padahal peristiwanya sudah lebih dari 40 tahun yang lalu. Masih ada rekamannya. Ya, bagaimana dulu ketika masih di SD, apalagi SMP, SMA dan kuliah yang belum lama ya, baru berjarak sekitar 20-30 tahun yang lalu. Itu. Jadi intinya adalah bahwa apa karakteristik waktu cepat berlalu dia. Kita pernah di alam roh, lihat Al-A'raf ayat 172. Kita pernah di alam rahim ibu kita. Lalu sekarang kita berada di alam dunia. Sebentar lagi kita berada di alam barzah, muqaddimah alam akhirat. Cepat. Di alam ruh kita bersaksi, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kemudian kita berada di alam rahim, di perut ibu kita. Emang kita nggak tahu apa-apa, memang demikian. Allah takdirkan kita nggak tahu apa-apa. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an. Kalian dalam keadaan nggak tahu apa-apa. Makanya ada yang tahu di sini waktu di alam rahim ngapain? Nggak ada kan? Ya, nggak ada. Begitu kita masuk ke alam dunia, ditandai dengan nangis. Ini banyak tafsirannya ini. Kata para ulama, yaitu karena perbedaan dari alam rahim ke alam dunia. Ya, alam rahim kan tertutup dia janin ya. Begitu alam dunia. Tapi ada versi tambahannya. Kenapa bayi-bayi itu menangis pas lahir? Apalagi bayi-bayi di Indonesia. Karena begitu dia lahir, dia ingat utang negaranya yang begitu banyak katanya. Apalagi udah 7.000 triliun ya. Kira-kira kalau dibagi itu berapa dia kebagian harus bayar utang. Katanya ada yang bilang begitu. Nah, jadi ini kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian ketika berada di alam dunia pun cepat kan. Bayi, balita, remaja, tadi kan sudah saya sampaikan ya, dewasa, menikah dan seterusnya. Cepat berlalu. Enggak lama kemudian kita akan berada di alam barzah. Karena kita berasal dari tanah, kembali kepada tanah. Jadi memang cerita kita ini enggak jauh dari tanah, Bapak Ibu. Kita berasal dari tanah, ya. Sekarang kita ada di atas tanah, besok kita ada di bawah tanah, itu aja. Ya. Makanya mohon maaf kalau makhluk yang dari tanah ini sombong, sebetulnya ya nggak ada gunanya gitu ya. Semua kita akan kembali ke tanah kok. Di Indonesia saja antum makamnya keren-keren dikasih nisan. Coba di Arab, di Baki emang antum lihat ada nisan? Ada nama di situ? Ya, syuhada Uhud ada namanya. Raja Abdullah aja begitu mati cuma ditaruh batu aja kan. Ya, atau kemarin pengusaha kaya Saudi Syekh Sulaiman Al-Rajhi yang punya Rajhi Bank, begitu meninggal dunia pada usia berapa? 94 tahun, udah
Selesai dikubur, ditaruh batu saja itu di kepalanya udah. Di kita aja yang keren, nama, tempat tanggal lahir, tahun wafat. Untung aja nggak ada profil tambahan semasa hidup, SD, SMP, SMA kan gitu ya. Enggak, itu udah nggak kepake lagi, itu udah selesai. Nah, jadi itu hanya sebatas itulah kita. Nah ini saudaraku rahimakumullah. Jadi apa karakteristik waktu itu? Yang pertama, cepat berlalu, nggak terasa ya. Yang kedua, apa karakteristik waktu itu? Dia bukan hanya cepat berlalu, tapi waktu itu mahal. Waktu itu mahal. Makanya tadi kalau orang barat bilang time is money, waktu adalah uang, enggak. Bagi kita al-waktu wal haya. Waktu adalah kehidupan kita sendiri. Ya. Makanya siapa yang melalaikan kehidupannya, melalaikan waktunya, berarti dia melalaikan kehidupannya. Siapa yang kemudian tidak mampu mengelola waktunya dengan baik, berarti dia sama dengan mengelola kehidupannya dengan cara yang tidak baik. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya masuk pada karakter yang ketiga. Apa itu? Bahwa bahagia, sengsara, menderita yang kita alami itu juga diantaranya disebabkan karena apa? Pengelolaan waktu kita yang salah. Ya. Dulu disuruh belajar, disuruh kuliah, nggak belajar, nggak kuliah. Begitu setelah dewasa nggak punya skill apa-apa, nyesel. Kenapa dulu waktu muda nggak belajar, gitu kan? Nggak kuliah, nggak menuntut ilmu. Dulu ketika bapak ibunya masih hidup selalu mengingatkan salat, ngaji, taklim, belajar Islam. Setelah bapak ibu wafat terus dia tumbuh, akhirnya apa? Menyesal dia. Baru sekarang dia kenal sama Islam, baru tahu dia, ya masih mending lah ya. Sebelum wafatnya masih Allah kasih dia hidayah begitu ya, hidayatul irsyad begitu kan. Nah jadi ini masya Allah. Nah ini bapak ibu dimakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karakteristik waktu dia bisa menjadi kita sedih, senang, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Dan yang berikutnya, yang keempat, di antara karakteristik waktu adalah bahwa dia tidak akan pernah kembali lagi untuk selama-lamanya. Jadi apa yang sudah terjadi, terjadi. Dia menguap bersama dengan amal-amal kita, baik amal saleh maupun amal saleh kita. Dia tidak akan pernah kembali lagi untuk selama-lamanya. Makanya kenapa kita manfaatkan Ramadan tahun ini? Bahkan di antara nasihat para asatizah al-kiram, jadikan Ramadan tahun ini seperti layaknya Ramadan terakhir dalam hidup kita. Karena kita nggak tahu, gitu kan? Sebab apa? Kalau sudah kita lalui dia nggak akan pernah kembali lagi kok. Ini sudah malam ke-23, 24, 25, 26, 27. Akhirnya begitu akhir Ramadan terselip rasa penyesalan. Ya Rob, kenapa kemarin gak banyak ibadah selama 1 bulan, di 10 hari yang terakhir? Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Sementara yang sudah berlalu gak akan pernah kembali. Nah jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu dalam kehidupan kita itu dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Apalagi sebagian besar kita usianya sudah menginjak, bahkan berada pada posisi 40 sana, 40 tahun gitu kan, 40 tahunan ya, lebih. Ini kan sebetulnya udah warning dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngelihat di alumni SD, wah udah banyak yang meninggal ya. Kita lihat di alumni SMP, ya Rab, udah banyak yang meninggal. Saya bulan Ramadan ini angkatan teman di SMA saja berapa yang wafat? 1, 2 atau berapa gitu. Ya Allah ya Rabbana, saya masih ingat gitu. Karena pas begitu dikabarkan meninggal, diposting tuh foto kita di masa dulu nih, waktu kita lagi sama-sama. Ya Allah, sudah wafat, fulan sudah wafat. Belum lagi ada yang tidak kita ketahui ya, sudah wafat dulu beberapa tahun yang lalu.
Artinya arba'ina sanah, begitu kan? Ini 40 tahun. Yang kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, orang kalau sudah berada di usia 40 tahun, apa kata Imam Al-Qurtubi? Dia sudah tidak lagi muda, tapi belumlah dikatakan tua. Cuma orang yang berada di usia 40 tahun, kata Imam Al-Qurtubi, dia sudah berada pada puncak kecemerlangan akalnya, tapi belum menyebutkan wallahu a'lam. Jadi umur 40 tahun. Artinya apa? Kita sudah tidak muda lagi, walaupun belum terlalu tua. Tapi ini saatnya kita betul-betul mengevaluasi diri. Lihat fisik kita udah 40-an, rambut udah mulai rontok, ya. Kadang udah mulai ada yang botak. Botak di depan keren, kalau botak di belakang nggak keren. Waduh, jangan dong, jangan dipoto dari belakang dong, gitu kan? Nggak enak nih, udah dipakai neril belum numbuh-numbuh, gitu kan? Ya nggak? Tampak depan gagah, belakang musibah. Belum lagi sudah mulai beruban, ya nggak? Kepala sudah banyak uban, jenggot udah mulai satu-satu ada uban, kan? Masya Allah. Ya. Ini arba'ina sana. Ini saatnya kita kemudian apa? Kan uban itu kan nasihat. Ya, pengingat dia, ya Allah, gitu kan? Jadi itu hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya, karena kisah sudah mulai arba'ina sana, olahraga juga udah mulai pilih-pilih, gitu kan? Udah nggak kayak dulu lagi. Saya konsul ke dokter, kata dokter saya, Ustadz, mulai sekarang olahraganya jogging saja. Ya, Ustadz jangan lagi main apa? Bulu tangkis apa, sudah cukup aja. Makanya saya amalkan saja itu, jogging keliling perumahan 1-2 putaran. Walaupun tetangga-tetangga ngajak, kebetulan di perumahan saya kan ada tenis lapangan ya. Saat sini main, nggak ada raket. Nah, saya bilang makasih. Saya ngukur diri aja lah. Kalau antum mungkin terbiasa, saya itu lebih dari 20 tahun tuh udah nggak pernah olahraga keras lagi. Ya, lalai dalam bab itu. Sehingga kata dokter udah Zat, ya jogging saja. Apalagi ada plak di saluran koroner kan, sudah Zat, jogging saja. Udah jogging aja, santai gitu ya. Selama pandemi 2 tahun lebih, itu aja olahraganya, keliling aja jalan sendiri tapi nggak rame-rame. Ya, saya justru menghindari kerumunan kalau. Artinya kita sudah mulai pilih-pilih. Pernah coba main bola sama anak berdua aja, baru berapa kali gocek udah. Berarti emang udah gitu ya. Sudah mulai pilih-pilih, udah nggak selincah dulu. Penyakit sudah mulai menghinggapi diri. Asam urat, al-kolesteroliyah, gitu kan? Kolesterol, hipertensi. Wah, ini apa lagi? Saya udah 4 tahun sudah minum obat hipertensi. Makanya sebelum sini tadi saya minum obat dulu, bawa di mobil, minum dulu. Biasa, amlodipin langganannya kan? Begitu. Artinya sudah begitu keadaannya. Ya. Penyakit sudah mulai menghinggapi, makanan pun juga sudah mulai banyak pantangan. Yang gurih-gurih, ingat darah tinggi. Mau makan yang gulai-gulai, ingat kolesterol. Ya, sudah mulai banyak pantangannya. Ya, walaupun sih belum banyak-banyak banget ya. Bahkan kadang-kadang saya bilang, sudahlah kita makan saja, udah bismillah. Kita ajak lauknya bersahabat. Hai hamba Allah, kita sama-sama hamba Allah, CS-an ya, gitu ya. Jadi itu kan, jadi itu. Jadi artinya arba'ina sana itu sudah mulai ya, mengukur diri kita. Perjalanan hidup kita itu sudah setengah, bahkan lebih, gitu kan. Ya kalau umur umat Nabi 60 tahun sampai 70 tahun, arba'ina sana kan udah lebih dari setengah. Itu ya. Nah jadi ini Bapak Ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Makanan sudah mulai banyak pantangan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Padahal apa? Duitnya banyak, kan ada orang gitu ya. Saya izin minum dulu sebentar. Ada orang size gajinya besar. Gajinya besar pendapatannya, tapi size rezekinya kecil. Gaji sebulan 50 juta. Tapi kalau udah makan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi ukuran rezekinya kecil. Sehingga kalau dia ke restoran, yang makan tuh anak sama istri, dia nontonin doang.
Jadi papa makan apa? Papa makan rebusan kentang aja ya, sama air mineral, udah selesai. Padahal gajinya sebulan 50 juta, cuma size rezekinya kecil. Makanya antum jangan sangka kalau punya tabungan hari ini 500 juta di ATM, apakah itu rezeki antum? Saya katakan tidak, itu memang tabungan antum. Kenapa? Karena 500 juta itu belum antum nikmati dia sebagai rezeki. Bahkan kalau qadarullah antum mati, 500 juta itu kan berarti bukan rezeki antum. Ternyata rezeki buat siapa? Istri dan anak-anak. Bahkan ternyata ketika antum mati, istri antum nikah lagi, ternyata apa kata istrinya kepada suami barunya? Pak, hadiah buat papa aja deh. Apalagi suami baru istrinya teman kantornya dulu. Untung malaikat nggak mengabarkan ke kubur kita. Kalau ngabarin sakit hati, gue sakit hati. Makanya dalam hidup ini gak usah lebay lah. Nanti kalau saya mati istri saya gimana, anak-anak saya gimana? Enggak. Bisa jadi istri anak-anak antum aman-aman saja. Bahkan ketika anak-anak punya papa baru, mungkin lebih sering diajak jalan-jalannya. Selama sama antum gak pernah jalan-jalan. Enaknya sama papa yang sekarang ya mak, sering jalan-jalan tuh. Ente udah mikir lebaynya kemana-mana. Ntar kalau papa begini, aduh, papa sayang sama anak-anak. Begitu pula sebaliknya kalau mama wafat, mama juga nggak usah terlalu khawatir, jangan lebay-lebay amat. Ntar anak-anak gimana pak, gitu kan? Nggak taunya begitu sama mamanya yang baru senang. Karena yang sekarang nggak galak ya pak, nggak ke mama yang dulu gitu. Mohon maaf ya ibu-ibu, gitu ya. Karena sudah malam biar nggak ngantuk gitu ya. Jadi itu ya. Ini masya Allah, ini waktu dalam kehidupan kita lah. Jadi sudah arba'ina sana ini udah wanti-wanti. Makanya kalau sudah 40-an apa? Sudahlah, nggak usah lagi kongko-kongko, nongki-nongki, nongkrong-nongkrong yang menghabiskan waktu. Kalau mau reunian dah sebentar aja. Kalau bisa ada baca Qur'annya ya, ada tausiahnya ya. Dah, habis itu dah ada kita pulang ya. Apalagi nih mohon maaf nih suasana iftar jama'i kita, kacau. Masa buka puasa bersama ada yang nggak sholat maghrib? Masa puasa bersama sampai apa? Pulangnya nggak sholat isya, ketiduran, apalagi sholat taraweh. Wal-iyadzubillah. Ini kan kacau jadinya. Gimana target Ramadannya tercapai? Silahkan mau iftar jama'i monggo, tapi apa? Kewajiban kita di bulan suci Ramadan, amaliyah kita di bulan suci Ramadan jangan ditinggalkan. Makanya saya kalau diajak iftar, saya bilang kita bisa nggak sholat di lokasi? Bisa Ustaz. Oke, kalau nggak bisa, ada nggak masjid terdekat? Ada. Setelah iftar, antum semua sholat di masjid. Bahkan isya di situ, tarawih di situ, selesai baru kita pulang. Begitu. Makanya saya kesini habis iftar tadi. Kebetulan iftar, selesai iftar, ada masjid besar. Saya sholat dulu di situ. Dan masjid besar itu kebetulan tempat saya ngisi juga kajian sebulan sekali. Makanya jamaah tadi yang nanya, Ustadz ngisi kajian malam ini di sini? Oh enggak. Saya mampir saja di sini. Saya sholat isya dan tarawih, setelah ini saya mau pergi lagi. Jadi itu. Jadi jangan sampai apa? Sehingga saya bilang tadi sama teman-teman, ayo semua ke masjid. Selesai ini ke masjid semua ya. Antum nanti pulangnya setelah tarawih di masjid, silahkan antum pulang. Sehingga jangan sampai kita rugi. Hanya karena iftar jama'i, buka puasa bersama, banyak amalia Ramadan yang kita tinggalkan. Isya berjamaahnya nggak dapet, ya kan? Tarawih bersama imam nggak dapet. Padahal tarawih itu jumhur ulama kaum muslim mengatakan afdolnya bersama imam di masjid sampai selesai. Ya bukan berarti nggak boleh sendirian, boleh dalam situasi tertentu kan, munfarid boleh. Tapi upayakan berjamaah bersama imam di masjid. Kecuali dalam kondisi kemarin ya, tahun-tahun pandemi itu, wah itu masya Allah kita survive semua di rumah masing-masing ya. Makanya bapak-bapak jangan-jangan jadi imam full selama 1 bulan kan. Masjidnya mana? Rumah kita ya, baiti masjidi gitu kan. Bukan rumahku surgaku, tapi rumahku masjidku. Tapi sekarang udah nggak begitu, pandeminya sudah
sudah selesai sebetulnya. Cuma kita masih punya kebiasaan pakai masker. Ya, mudah-mudahan lah, insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah ya, semua insya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ini arba'ina sanah ini. Nah oleh karena itu apa? Saatnya bagi kita ini udah kurangi kongko-kongko, udahlah, nggak ada lah. Kalau mau ngopi-ngopi kan biasanya bawa kita, ngopi-ngopi dulu lah kita. Ngopi-ngopi darat lah, boleh. Tapi jangan lupa kewajiban Ba'da Isya ya. Sebentar aja ya. Jam berapa? Ya jam 8 sampai jam 9 lah. Karena kita perlu istirahat, malam mau qiyamul lail gitu kan. Besok biar subuh nggak telat ke masjid. Enggak, ngopi sampai jam 1 malam. 12 agak ke masjid. Kacau ya kan? Nah ini dia. Dikurangi arba'ina sanah. Jangan lagi serakah terhadap dunia. Umur udah 40-an bahkan lebih. Saatnya kita overstyling ke gigi rendah. Siap-siap ya, siap-siap packing barang. Karena sebentar lagi kita semua mau pulang. Jangankan yang udah arba'ina sanah, yang muda aja kadang mendahului kok yang tua. Betul ya? Berapa banyak anak yang mendahului bapak ibunya, dan berapa banyak cucu yang mendahului kakek neneknya. Oh udah banyak lah itu. Apalagi kita nih sudah lebih, usia kita 40 tahun lebih. Ya udah overstyling udahlah. Sekarang siap-siap. Makanya kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau pernah mengatakan, dan ini dikutip oleh Imam Al-Qurtubi. Kata Imam Malik begini, kan Imam Malik ini tinggal di Madinah. Dulu aku mendapati ulama di negeriku, ketika umur mereka belum 40 tahun, mereka semua bersemangat mencari ilmu, bersemangat berbaur dengan masyarakat, dan sebagian mereka semangat memburu dunia. Tapi ketika mereka semua sudah berada di atas 40 tahun, aku lihat mereka semua sibuk untuk mempersiapkan diri mereka di saat mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Malik apa? Mereka di usia 40-an, ulama-ulama di Madinah di masa Imam Malik itu sudah mulai menjauh dari manusia. Jadi mereka udah tahu diri, wah saya udah arba'ina sanah nih. Udahlah saya sibuk aja di masjid. Udah nggak lagi sibuk cari, mohon maaf, sibuk cari-cari popularitas, nggak perlu. Ya. Nggak perlu begitu ya. Ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sibuk mencari bekal untuk akhirat. Makanya kalau kita lihat para ulama salaf terdahulu, luar biasa. Bapak tahu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang menulis kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Kitab itu ditulis oleh Imam Ibnu Hajar itu sepanjang usianya. Jadi mohon maaf, beliau menulis kitab itu selama 25 tahun dari hidupnya. Saya nggak tahu versi terjemahnya berapa jilid sudah. Banyak ya? Banyak itu. Berapa jilid tuh ya tafsir Fathul Bari itu? Apa? Terjemahnya. Itu ditulis kurang lebih 25 tahun. Jadi betul-betul dimanfaatkan waktu hidupnya untuk belajar, mengajar, dan menulis. Ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Aqil Al-Hambali. Beliau menulis satu kitab judulnya Al-Funun. Konon kitab itu ditulis sebanyak 400 jilid. Jadi sepanjang hidupnya. Makanya jangan salah ya, jangan keliru kalau ada beberapa ulama yang hampir sepanjang hidupnya nggak menikah. Siapa dia? Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu bujangan. Ibnu Taimiyah itu sampai akhir hayatnya nggak menikah dia. Kenapa? Karena dia sibuk dengan ilmunya, dia sibuk dengan ibadahnya, sehingga dia khawatir kalau dia menikah maka dia akan menelantarkan anak istrinya. Ada itu kitabnya Sautul Uzab, Imamul Uzab, para imam yang bujangan. Siapa lagi? Imam Nawawi, yang kita baca hadisnya Arba'in An-Nawawiyah, yang kita kaji hadisnya Riyadhus Shalihin. Beliau sampai akhir hayatnya tidak menikah, jomblo kalau bahasa sekarang. Kenapa? Karena mereka khawatir dengan menikah
Mereka tidak bisa memberikan hak-hak keluarga mereka dengan baik. Karena sementara hidup mereka sudah habis dengan ilmu mereka, sudah habis dengan mengajar, belajar, dan berkhidmat untuk umat. Jadi itu ya, itu Imam Nawawi. Ada ulama masa sekarang masih hidup, ya. Ketua Persatuan Ketua Persatuan Ulama Internasional, namanya Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi gitu ya. Ini ulama besar tinggal di Qatar. Usianya sekarang 96 tahun. Beliau kelahiran tahun 1926. Beliau beberapa tahun terakhir ini sedang menyelesaikan ensiklopedia Islam sebanyak 100 jilid. Saya udah nggak tahu kira-kira udah jilid keberapa itu ya. Ini bukan bukan 100 bab ya, tapi 100 jilid. Jadi tiap satu jilid itu satu buku dengan tema yang berbeda. 100 ensiklopedia Islam itu 100 buku. Saya kemarin beli buku beliau, judulnya Akhlak Islamiyah. Itu tebalnya hampir 1000 halaman. Belum sempat saya baca juga, gitu kan, baru pengantar saja. Ini satu jilid baru. Sebelumnya beberapa tahun yang lalu saya pernah beli buku beliau Fiqhul Jihad, itu juga tebal juga kitabnya. Dan beberapa yang lain. Nah, ini beliau tulis nih. Ini Masya Allah. Itulah kesibukan para ulama gitu ya. Jadi bagaimana memanfaatkan waktu mereka. Imam Al-Ghazali rahimahullah, Hujjatul Islam, sebelum beliau meninggal dunia, bahkan di saat beliau meninggal dunia, Bapak Ibu tahu beliau sedang apa? Beliau sedang membaca kitab Sahih Bukhari. Makanya ketika beliau wafat, kitab Sahih Bukhari itu dipeluknya. Jadi beliau dalam keadaan memeluk kitab Sahih Bukhari. Dan ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, imamnya Ahlu Sunnah, ketika meninggal dunia, beliau sebelum meninggalnya, pada saat sebelum sakratul mautnya, beliau masih berdiskusi tentang fikih haji. Jadi membahas tentang fikih haji. Tidak lama kemudian beliau meninggal dunia. Artinya apa? Banyak lagi pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari para ulama-ulama terdahulu. Bagaimana mereka memanfaatkan waktu-waktu dalam kehidupan mereka untuk ibadah, untuk belajar, untuk taat, untuk mengajar. Tak ada yang sia-sia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena sudah jam 11. Karena perlu istirahat karena nanti ada sholat malam dan juga Bapak Ibu ingin melaksanakan ibadah lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua agar bisa menjaga waktu-waktu dalam kehidupan kita dengan baik, dan mudah-mudahan bukan hanya Ramadan saja kayak begini. Walaupun gak harus di masjid ini, mudah-mudahan ba'da Ramadan kita tetap bisa sibuk dengan ibadah kita, ketaatan kita di rumah kita masing-masing. Karena memang satu hal yang menarik dari Ramadan adalah bahwa kita itu kalau di Ramadan itu mengalami satu keadaan yang disebut sebagai kafafatun nasyat. Jadi padatnya aktivitas kita. Jadi tiap hari selama Ramadan tuh kita padat aktivitasnya. Jadi kita pindah dari satu ibadah ke ibadah lainnya, dari satu ketaatan ke ketaatan lainnya. Contoh nih ya, Bapak Ibu tadi habis sholat, kemudian baca Quran. Setelah baca Quran zikir. Mungkin ada yang buang air kecil dulu ke belakangnya dan seterusnya. Begitu kembali wudhu, sholat sunnah 2 rakaat baca Quran lagi. Begitu. Terus istirahat, bangun malam sholat lagi, baca Quran lagi, doa istighfar sampai sahur. Ini kan menunjukkan kafafat. Jadi padat aktivitasnya. Nah pengennya yang begini bukan cuma di Ramadan, di luar Ramadan. Tapi memang mustahil sih memang. Tapi setidaknya bekasnya itu ada. Walaupun kita tidak sesibuk di Ramadan, setidaknya ba'da Ramadan masih adalah kesibukan kita dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Cukup ya. Saya tanya dulu sama ketua DKM. Cukup. Demikian kita akhiri dengan doa kafatul majid. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.